Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Edwin Mayer. Teman-teman pasti penasaran, beberapa hari ini kita banyak mendengar kabar mengenai kerusuhan di Amerika karena kematian George Floyd. Kalian tahu nggak sih seberapa besar dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia? Yuk kita bahas pada video kali ini. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, siapa sih George Floyd itu? George Floyd adalah seorang pria kulit hitam yang tinggal di Minnesota, dan beliau meninggal karena ditindih lehernya oleh seorang polisi selama hampir 9 menit. Setelah beliau dilaporkan membeli sebuah barang dari toko dengan uang palsu sebesar 20 US dollar. Jadi teman-teman bayangin ya, George Floyd mengalami sesak nafas selama hampir 9 menit. Pastinya warga Amerika marah dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Ditambah dengan isu diskriminasi. Ini bukan video propaganda atau berisi konten politik, tetapi menurut saya, kerusuhan ini sangat berkaitan dengan strategi politik untuk menjatuhkan Presiden Trump di Amerika. Tapi pada video ini kita tidak akan membahas banyak tentang opini, jadi kita akan langsung membahas apa dampaknya pada saham di Indonesia. Mari kita lihat pada sejarah. Biasanya, kalau terjadi kerusuhan yang berlangsung cukup lama, pasar saham di negara tersebut anjlok. Terbukti, di negara Amerika, pasar sahamnya memiliki potensi untuk terjun lebih dalam. Banyak alasannya, contohnya karena konsumsi masyarakat yang menurun, kegiatan usaha terganggu, ketakutan dari investor, dan penjualan aset besar-besaran, dan masih banyak lagi. Tapi, justru karena adanya kerusuhan di Amerika, pasar saham di Indonesia memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek. Kenapa? Karena investor yang tadinya menanamkan modal di Amerika, sekarang mencari investasi di negara-negara yang lebih stabil. Salah satunya Indonesia. Terbukti dengan adanya inflow atau aliran dana asing yang masuk ke pasar saham di Indonesia sebesar kurang lebih 4 triliun selama 28 Mei sampai 5 Juni ini. Pasar obligasi juga menikmati adanya aliran dana masuk dari investor asing sebesar kurang lebih 7 triliun selama awal Juni ini, sehingga mengakibatkan rupiah mengalami penguatan. Juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat yang mau menerapkan new normal, sehingga memiliki potensi untuk menjalankan kembali roda kegiatan ekonomi. Ya, jadi kerusuhan di Amerika ini juga mengakibatkan US dollar melemah secara global. Jadi perusahaan besar yang ada di Indonesia yang memiliki hutang dalam mata uang US dollar, secara value dalam jangka pendek nilainya menjadi lebih kecil, sehingga otomatis posisi keuangan perusahaan terlihat semakin bagus. Ini adalah beberapa alasan kenapa rupiah dan IHSG menguat selama beberapa hari terakhir. Teman-teman tetap harus memperhatikan sektor real dan ekonomi real dari Indonesia, karena efeknya hanya sementara. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 belum dirilis, tetapi harusnya lebih buruk dari kuartal 1 karena adanya penerapan PSBB dari awal Maret hingga sekarang, dan kasus positif corona yang masih terus bertambah hingga hari ini. Saya sendiri masih menunggu momen yang tepat untuk masuk ke pasar saham. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami euforia yang ada saat ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan notif dari video saya yang berikutnya. Dan saya selalu mengucapkan semoga kerusuhan ini cepat selesai. Black Lives Matter. Thank you.